Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam mesbah doa pagi. Biarlah kita terus setia, setiap hari taat melakukan bagian kita, yaitu mencari wajah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas akan segala pekerjaan atau tugas kita pada hari ini, kita akan tanggalkan dulu. Mari kita akan mencari wajahnya. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Kita akan berdoa sebelum kita juga memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh ada hari ini. Kami bisa Tuhan Yesus hidup hari ini. Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu kami diberikan nafas, kesehatan, kekuatan, kesembuhan bagi kami yang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Kau telah sembuhkan kami. Dan bagi yang berbeban berat hari ini, kami percaya dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah memampukan kami untuk menanggalkan semua beban-beban yang kami rasakan. Dan pagi hari ini kami siap memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau sebelum Engkau memberkati hidup kami hari ini dengan firman-Mu Tuhan sebagai kekuatan dasar hidup kami menjalani hidup. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, apalagi Tuhan menghalangi kami untuk haus lapar mencari Tuhan pada pagi hari ini. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudara, kita nyanyikan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, biarlah kami katakan, aku boleh katakan, saya boleh katakan, Engkau tetap Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Mari saudara, kita nyanyikan sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan penghiburan di dalam pujian kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik, amin. Dalam segala terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, amin. Dapat membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau, sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin Tuhan. Dapat membalas kasih-Mu, amin Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Baik saudara, kita sembah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Yesus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, ku tetap berkata Yesus baik. Baik atau tidak baik keadaan kami, Yesus selalu menyertai
menyertai hidup kami. Bila kami hari ini diizinkan nafas kehidupan, masih diberikan kesempatan hidup, Kau telah membuat kami bersukacita, membuat kami ingin lebih mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik selamanya, Engkau baik Tuhan. Kau tak membiarkan kami hidup sendiri menjalani hidup ini. Yesus, kami katakan Engkau baik dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, tetap ku selalu mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Baik saudara, kita mau tetap terus katakan dalam hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita sendirian. Menghadapi apapun tantangan yang ada di depan mata kita, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Meskipun mungkin kita belum mengalami apa yang kita boleh terima, namun tetap percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Kesudahan zaman ini, Tuhan katakan Tuhan tetap menyertai hidup kita. Sebab itu saudara, pada pagi hari ini biarlah kita tetap memuji menyembah Tuhan. Jangan engkau khawatir, jangan kita khawatir takut apapun. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita sendiri. Baik, pada saat pagi hari ini kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap mau berterima kasih bahwa Tuhan Yesus baik. Dan terus kita minta sama Tuhan, ubahkan hati kita menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru, yang mengasihi Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, itu ada di dalam hidup kita pada setiap hari. Dalam iman rohani kita kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahkan engkau dan saya. Untuk itu ubahkanlah dan katakan pada Tuhan, ubahkanlah hidupku, hidup kami Tuhan. Kami mau tetap percaya, tetap mau melakukan kehendak-Mu, bahwa hidup kami harus menjadi berkat. Meskipun kami boleh mengalami tantangan, kami boleh mengalami apapun yang terjadi, kami mau tetap terus diubahkan supaya kami boleh menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus hidup. Mari saudara, kita nyanyikan pujian sebelum kita mendapatkan firman daripada Tuhan. Amin. Ubah hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku untuk yakin seperti-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Terus katakan, ubah hatiku. Oh amin. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, Engkaulah penjunan, bentuk kami seperti Engkau Tuhan. Tetap kuat, tetap percaya padamu, tanah liat. Amin Tuhan. Di dalam tangan-Mu, oh haleluya. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Seperti yang Kau ingini. Akulah tanah liat, Engkaulah Tuhan penjunan kami. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, biar ku semakin berkurang, Yesus
Yesus makin bertambah. Amin Bapa, haleluya Tuhan, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Sekali lagi katakan dari pertama, kita mau sembah Tuhan dengan pujian kita. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan, oh haleluya. Ubah hatiku untuk semakin bertemu Yesus. Kita mau nyanyikan pujian. Akulah tanah liat dan Kau penjunan kami. Akulah tanah liat. Amin Bapa. Di dalam tangan-Mu, amin Bapa Tuhan Yesus, amin Bapa. Bentuk dan jadikanlah, amin Bapa, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, Kau layak disembah Tuhan, ditinggikan. Yang layak dimuliakan, dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin Bapa. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan. Kau layak dimuliakan dalam lidah bibir kami Tuhan, layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Dan kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan yang melawat dan Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya, shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, dengan satu tema, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita akan membuka di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, ya. Kita akan membaca Markus 9 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, saudara, kisah tentang seorang ayah yang memohon kesembuhan bagi anaknya yang mengalami sakit. Saudara, ya, karena dikatakan dirasuk oleh roh jahat, ya, sehingga dikatakan bahwa roh itu seringkali menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Dan
ayah itu memohon kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ya, saudara, Tuhan berkata bahwa jika engkau dapat, ya, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ya, Tuhan, saudara, menegur ayah itu karena keraguannya akan kekuasaan Tuhan Yesus. Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita apabila kita percaya kepada Tuhan, ya, sebagai Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan, yang menolong hidup saudara dan saya. Ya, karena itu apabila kita datang kepada Tuhan, hal pertama yang harus ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, Yesus sering saudara, mengatakan kepada orang banyak dan kepada orang-orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, "Jadilah menurut imanmu," atau "Jadilah menurut apa yang engkau percaya." Ya, saudara, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, sehingga apapun, ya saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita, ya saudara, yang percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah, saudara, bagaimana kita dapat mengalami mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan. Yang pertama adalah kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya, saudara, di dalam Matius 21 ayat yang ke-22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan, maka firman Tuhan mengatakan, biarlah kita penuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, saat para murid diminta untuk mengusir roh jahat itu, saudara, dalam diri anak, ya, yang kerasukan setan itu, saudara, maka mereka tidak dapat mengusirnya dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, apa yang menyebabkan mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu dalam diri anak yang dirasuk oleh roh jahat itu. Ya, maka Yesus berkata, saudara, karena kamu kurang percaya. Ya, saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman, kita harus percaya kepada Tuhan dengan penuh, ya, segenap hati kita, ya, agar kita boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, tidak boleh ada keraguan di dalam diri kita menyaksikan akan kuasa Tuhan. Ya, saudara, hal yang menyebabkan segala sesuatu itu mustahil bagi kita adalah karena keraguan kita. Ya, di dalam Yakobus kita akan membaca Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6, ya, bahwa hal yang menyebabkan kemustahilan kita tidak mengalami kuasa Tuhan, ya, saudara, adalah karena keraguan kita. Ya, di dalam ayat yang ke-6, ya, dikatakan, saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, saudara, sama sekali jangan bimbang. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan dikatakan, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, orang yang bimbang jangan mengira
dia menerima sesuatu daripada Tuhan, ya. Dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, ya. Karena itu Tuhan mengajarkan kita, saudara, bahwa apabila kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita, maka hal pertama yang harus ada dalam hati kita adalah hati yang percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk menolong hidup saudara dan saya, ya. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan ya dan amin, ya. Karena itu biarlah saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu, ya. Karena itu saudara, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, ya, saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita boleh datang dengan iman percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong hidup kita. Dan harus ada iman yang penuh kepada Tuhan, ya, bahwa Dia berkuasa menolong hidup saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan, dan orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya, ya. Nah saudara, hal yang kedua, ya, bagaimana kita boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga saudara, doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, yang kedua adalah harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Saudara, apa yang kita minta haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya. Karena itu biarlah apa yang kita minta, saudara, ya, haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Namun kalau doa kita, permohonan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Karena apa yang kita minta hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya. Saudara, jikalau kita yakin bahwa adalah kehendak Tuhan, jikalau kita disembuhkan, ya, maka kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup untuk menolong hidup saudara dan saya, ya. Maka mukjizat pun akan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya. Karena itu biarlah kita percaya dan meminta segala sesuatu kepada Tuhan menurut kehendaknya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara dan saya. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kita akan nyanyikan kembali firman Tuhan ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya, bagi yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap
sekarang dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan yang berat, yang Tuhan pada saat ini yang mulai tawar hati dan bimbang, ragu, biarlah saat ini Tuhan kami boleh menguatkan hati kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sebab hanya iman yang mendatangkan mukjizat yang daripada-Mu. Hanya iman yang membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang membuka jalan bagi kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Baik kami itu bergumul dalam hal ekonomi, baik dalam rumah tangga, sakit penyakit Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam pekerjaan, usaha Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap kami anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, mukjizat-Mu bagi kami yang percaya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan yang mengalami Tuhan masa krisis ekonomi ini sebagai dampak krisis ekonomi global. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami untuk dapat Tuhan bertahan di masa-masa yang sukar dan sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami berdoa Tuhan sertai Tuhan sepanjang hari aktivitas kami, sepanjang hari ini. Biar penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.